Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8, kelas paralel computing B, yang terdiri dari saya sendiri, Putra Nintias, 1924, 10, 10, 30, 16. Dan selanjutnya ada Maulida Izatun Hasanah, 1924, 10, 10, 30, 20. Adinda Nisa Anggraini, 1924, 10, 10, 30, 25. Diva Erlia Putri, 1924, 10, 10, 30, 26. Dan yang terakhir ada Adelia Permatasari, 1924, 10, 10, 30, 80. Di sini kami akan menjelaskan mengenai random read and write object dan stack allocation with allocation. Next. Yang pertama di sini ada konsep dasar random write and write media penyimpanan apapun, apakah itu SSD internal, hard drive eksternal, atau flash drive 8 GB digunakan untuk dua hal utama: meletakkan data di driver atau mengakses data di drive. Random and write saat Anda masukkan data baru ke drive itu disebut menulis. Ini adalah saat Anda melakukan operasi seperti menyimpan file baru atau memodifikasi yang lama. Membaca kemudian adalah Anda mengakses data itu. Ini bisa untuk membuka dokumen teks, foto, program, atau apapun yang disimpan di drive Anda. Dan yang kedua, di sini ada konsep dasar mengenai objek. Objek adalah hasil cetak dari kelas atau hasil konkret dari kelas. Jika menggunakan analogi kelas karyawan, maka objek dari kelas karyawan bisa berupa karyawan 1, karyawan 2, dan lain-lain. Selanjutnya, objek dari kelas karyawan akan memiliki seluruh ciri-ciri karyawan, yaitu properti dan metodenya. Next. Selanjutnya, di sini ada studi kasus dari random write and write. Studi kasus yang kami gunakan yaitu tentang bagaimana untuk membaca random access file dengan menggunakan mmap modul. Menggunakan mmap modul memungkinkan pengguna untuk mengakses lokasi secara acak dalam file dengan memetakan file ke dalam memori. Di sini kami memiliki text file yang memiliki berbagai baris teks yang akan digunakan untuk membaca atau akses lokasi secara acak dalam file menggunakan mmap modul. Pada source kami akan mencoba untuk mencetak karakter pada indeks 5 sampai 9. Di sini terdapat random readme.txt yang terdiri dari hello world, how are you, what is going on, I love Python programming, dan yang terakhir do you know Java programming. Next. Selanjutnya yaitu ada implementasinya. Berikut ini adalah gambar dari source code kami. Yang ini untuk memetakan seluruh file, yang ini kode untuk mencetak karakter indeks 5 sampai 9, dan yang ini untuk cetak garis mulai posisi terus yang ini untuk mereturn kembali posisi ke awal file, dan yang ini untuk close object map-nya, dan ini adalah hasil output-nya. Selanjutnya, studi kasus. Objeknya studi kasus yang kami gunakan yaitu tentang bagaimana membuat kelas karyawan, kemudian membuat objek-objeknya. Berikut ini adalah gambar dari contohnya. Nah, selanjutnya saya menjelaskan tentang implementasi objek, yaitu terdapat kelas karyawan, jumlah karyawan, yaitu nanti menampilkan profil yang terdapat nama dan gaji. Membuat objek pertama dari kelas karyawan, yaitu karyawan pertama bernama Sarah dan gaji sebesar 1 juta. Karyawan kedua yang bernama Budi dengan gaji 2 juta, yaitu selanjutnya print total karyawan, yang dimana terdapat output, nama, gaji, dan total karyawan. Selanjutnya konsep dasar stack allocation dan heap allocation. Pertama, stack allocation. Stack allocation adalah area khusus memori komputer yang menyimpan variabel sementara yang dibuat oleh suatu fungsi. Dalam stack variabel direlasikan, disimpan, dan diinisiasi selama runtime. Stack allocation ini adalah memori penyimpanan sementara. Ketika tugas komputasi selesai, memori variabel akan dihapus secara otomatis. Bagian tumpukan sebagian besar berisi metode, variabel lokal, dan variabel referensi. Selanjutnya heap allocation.
Heap allocation adalah memori yang digunakan oleh bahasa pemrograman untuk menyimpan variabel global. Secara default, semua variabel global disimpan dalam ruang memori heap. Ini mendukung alokasi memori dinamis. Heap allocation tidak dikelola secara otomatis untuk Anda dan tidak dikelola secara ketat oleh CPU. Ini lebih seperti wilayah memori yang mengambang bebas. Selanjutnya di sini adalah studi kasus dari stack allocation. Stack allocation dapat diimplementasikan dalam berbagai hal di kehidupan kita. Salah satu contohnya adalah pada optimasi alokasi penumpukan peti kemas di pelabuhan. Di sini, stack termasuk karena dalam alokasi penumpukan di pelabuhan dikerjakan secara teratur. Dan untuk bongkar muat pun harus dimulai dari peti kemas yang terluar atau terakhir dimasukkan. Kemudian next. Di sini terdapat implementasi pada pemrograman Python pada stack allocation. Kemudian di sini terdapat variabel myStack dengan nilai array, kemudian as input, integer input, berapa data yang ingin Anda buat. Selanjutnya terdapat perulangan for i in range as input, kemudian stack underscore input sama dengan input, myStack.append stack input. .append di sini berfungsi untuk menambahkan nilai array pada urutan terakhir. Tidak sama dengan 0, kemudian akan di-print myStack. Di dalam sini terdapat perulangan lagi, yaitu for i in range as input myStack.pop. Pop di sini berfungsi untuk menghapus elemen dalam daftar oleh bawaan elemen terakhir dan mengembalikan nilai dari elemen. Kemudian print myStack else, jika tidak, maka akan memprint tidak valid. Selanjutnya untuk heap allocation. Jadi, heap allocation sering kita jumpai tanpa sadar di sekitar kita. Salah satu contohnya adalah alokasi penitipan barang di sebuah supermarket. Di sini, heap termasuk karena penitipan barang tersebut menyimpan satu barang customer dan menempatkannya pada loker yang kosong. Di sini juga, jika pegawai mengambil barang milik customer, tidak akan mengganggu terhadap loker-loker yang lainnya. Selanjutnya untuk implementasi dalam bahasa pemrograman, kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk yang pertama, kita buat myHeap, itu untuk menyimpan datanya. Kemudian as input, kita inputkan data yang ingin kita buat. Kemudian terdapat perulangan, for i in range dari as input, maka start inputnya sama dengan input. Kemudian kita masukkan myHeap.append ke start input. Kemudian kita print myHeap. Dan untuk menampilkan, kita memakai operation sama dengan myHeap.index. Kita cari indeks kedua, kemudian kita print, angka 2 ditemukan pada indeks ke tergantung operation yang sudah kita masukkan. Mungkin seperti itu penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.